Selamat pagi, saya akan mempresentasikan mengenai hasil kerja saya mengenai desain kampus 2 UKDW. Yang pertama itu latar belakang itu sebagai salah satu perguruan tinggi swasta unggulan di Yogyakarta, UKDW terus mengalami pertumbuhan sehingga keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di UKDW diharuskan untuk membangun suatu kampus untuk memaksimalkan jumlah mahasiswa yang ada, sehingga rencana pembangunan itu kampus 2 berada di daerah Sedayu, Bantul. Adapun pemilihan lokasi untuk merespon arah perkembangan kota Yogyakarta ke arah barat serta menerapkan pembangunan yang ramah terhadap lingkungan. Untuk lokasi set sendiri itu berada di Agororjo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul dengan luasan 11.505 meter persegi. Untuk infrastruktur pada site sendiri itu terdapat jalan raya, pipa air bersih, tiang listrik. Untuk kondisi pada kawasan site itu suhu udaranya bisa dilihat sendiri nih. Untuk penosalan pada site itu tanah berkontur, berada di pinggir jalan sehingga kebisingan kendaraan dapat terdengar. Sejauh jarak ke pusat kota, rawan terhadap gempa bumi, minim vegetasi dan dekat pada sungai. Untuk selanjutnya itu adalah potongan pada sungai dan peta kontur pada sungai. Peraturan daerahnya itu KDB-nya itu 5.752,5 meter persegi, KLB-nya 1,2, 13.806 meter persegi, KDH minimal 40%, 4.602 meter persegi, GSB-nya 10 meter. Untuk existing pada site sendiri itu terdapat jalan raya poros, jembatan, listrik, rumah warga. Selanjutnya itu mengenai studi literatur pada desain. Saya ambil itu dampak pembangunan. Keuntungan itu pembangunan merata, adanya fasilitas pendidikan, perekonomian meningkat, migrasi meningkat. Kerugiannya itu lahan pertanian berkurang, lahan hijau berkurang, lingkungan sosial berubah, polusi dan limbah meningkat. Dan saya mengambil literatur mengenai alih fungsi lahan juga. Habis itu kriteria konsep perancangan kawasan yang meliputi struktur peruntukan lahan, intensitas pemanfaatan lahan, tata bangunan, sistem sirkulasi dan jalur penghubung, sistem ruang terbuka dan tata hijau, tata kualitas lingkungan, sistem prasarana dan utilitas lingkungan, pelestarian bangunan dan lingkungan, dan mengambil mengenai arsitektur ekologi. Nah, selanjutnya itu saya ambil studi literatur mengenai jenis-jenis sistem struktur bangunan tinggi sendiri. Yang selanjutnya itu studi literatur mengenai pondasinya itu saya mengambil pondasi borpel dengan jenis pondasi borpel yang ada 3 dan cara pemasangannya. Untuk pendekatannya sendiri itu saya mengambil pendekatan ramah lingkungan. Pertama itu mengenai material ramah lingkungan seperti penggunaan kayu dan batu alam, menggunakan pencahayaan matahari, itu pemanfaatan sumber cahaya alami sebagai efisiensi penggunaan energi, penggunaan ventilasi sehingga mengurangi penggunaan AC dan kipas angin pada ruangan, penerapan green roof dan vertical vegetation sebagai respon spesies hijau yang digunakan untuk mendirikan bangunan, serta memberikan manfaat sebagai penyejuk site, filter polusi udara, mereduksi polusi suhu udara dan cahaya. Untuk pendekatan sosial dan filosofis itu ada penyediaan public space, penerapan unsur budaya Yogyakarta, dan penerapan unsur nilai-nilai UKDW yang ada. Selanjutnya itu mengenai analisis pada site sendiri tuh bisa dilihat. Untuk sirkulasi dan akses pada site itu dari kampus 1 itu ke kampus 2 37 menit sepanjang 15,9 km. Jalan arteri dan jalan 2 arah dengan lebar 8 meter. Untuk respon sirkulasinya itu
nanti pada kawasan adalah jalan exit pada kawasan, maintain entrance pada kawasan, evakuasi route pada kawasan, dan penambahan sepadan jalan agar dapat mempermudah akses entrance menuju site. Untuk pencahayaannya sendiri itu paparan sinar matahari pada site sangat besar karena minimnya vegetasi dan bangunan yang berada di sekitar site maupun pada site dengan intensitas matahari yang berubah-ubah setiap jamnya, sehingga responnya itu membuat banyak bukaan pada masa bangunan sehingga tidak terlalu banyak dalam penggunaan pencahayaan buatan, serta orientasi bangunan mengarah ke arah utara sehingga cahaya matahari pada siang hari dapat masuk lebih banyak dengan penambahan vertical vegetation dan void untuk mereduksi cahaya matahari dan meneruskan cahaya matahari masuk ke dalam ruangan. Untuk selanjutnya itu mengenai kebisingan dan bau. Untuk kebisingan sendiri itu pusatnya itu jalan raya, itu bau emisi kendaraan, dan pada sungai sebagai bau sampah pada sungai dan rumah warga, pada TPA rumah warga. Respon kebisingan dan bau sendiri itu pengadaan taman dengan vegetasi yang dapat mereduksi bunyi dan juga mengurangi bau yang tidak sedap dari sumber-sumber. Untuk angin dan view itu pada saat angin berhembus dari timur ke barat dengan kecepatan 10 knot serta view sekitar saya terdapat jalan raya, sungai, dan rumah penduduk, sehingga responnya itu mengoptimalkan banyak bukaan dan penghawaan sehingga juga dapat mengurangi penggunaan AC sebagai suatu proses hemat energi. Dan untuk view sendiri itu bukanya berada pada 4 sisi bangunan sehingga pengguna dapat menikmati view yang tersedia di sekitar. Selanjutnya itu pendekatannya pada bangunan. Yang pertama, ramah lingkungan itu saya aplikasikan pada roof garden dan vertical vegetation ini, dan penggunaan fasad kaca untuk mengoptimalkan pencahayaan matahari yang ada. Untuk sosial dan filosofi itu adanya kapel dan musola pada gedung bangunan dengan pengadaan shelter sebagai public space untuk mahasiswa saling sharing. Selanjutnya itu mengenai struktur bangunan, menggunakan rigid frame, shear wall, dan core pada bangunannya berada yang pada titik merah ini. Menggunakan pondasi bore pile, menggunakan metode cut and fill pada tanah karena di tahu sana kondisinya yang berkontur sehingga diperlukan cut and fill. Sirkulasi dan zonasi site, yang pertama itu ini ada jalan poros, main entrance pada kawasan kampus, jalur pejalan kaki, jalur evakuasi berada di sini, basement entrance pada sisi bagian sini, basement exit di sini, dan keluar kawasan pada bagian ujung bawah. Pada zonasi kawasan set itu pada bagian depan itu ada taman, ATM, shelter, kolam ikan, dan pos security. Ini ada shelter, ATM center, pos security, taman, dan kolam. Untuk pada bangunan itu sendiri terdapat ruang kelas, atrium, ruang dosen, kafetaria, laboratorium, zona hijau, dan ruang utilitas. Untuk di basement sendiri itu ini area parkir motor. Di lantai satunya juga hampir sama dengan basement 2 bentuknya. Untuk di lantai 6 nya sendiri dan tipikalnya dari lantai 2 ke lantai 6 itu hingga ke rooftop hampir sama, rancor pada bagian sini. Untuk selanjutnya itu untuk sirkulasinya itu vertikal, ada core bangunan dan lift. Untuk beban massa pada bangunan sendiri itu bisa dilihat, pertama turun ini, untuk sistem bangunan itu sistem liftnya dilihat,
dan sistem fire protection, dan saya mengambil struktur lapisan roof garden vertikalnya itu pada potongan ini. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.